Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Sehat? Alhamdulillah, semangat ya kakak-kakak, bunda, abang, adik-adik. Ayo, nah, selamat datang dulu ya. Kita ucapkan kepada yang sudah hadir. Ada siapa itu? Ada Kak Dwi, ada Kak Cio. Halo, selamat sore Kak Cio. Sambil nunggu berbuka, nah kita adakan ngabuburit. ngabuburitnya bareng Sudut Baca Puan ya, kakak-kakak. Lanjut. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain kali ya. Tetap stay tune, jangan ganti channel dulu. Oke. Apa yang lihat? Gak apa-apa, sambil nunggu yang lain. Kita mau ngapain dulu ini Kak Nisa enaknya? Perkenalan dulu aja Kak Nisa, kita kan belum perkenalan. Mungkin yang lain belum kenal ya siapa kakak-kakak yang cantik di sini. Yo. Oke. Jadi perkenalkan dulu. Nama saya Kak Nisa ya. Halo Kak Nisa. Siapa ya? Halo Kak Nisa. Oh, kita di sini ngapain? Aku nyapa kamu. Lanjut. Oke. Iya, Kak Nisanya masih grogi nih pertama kali ya, nggak apa-apa lah. Kita lanjut dulu. Nah, di sini saya sudah kenal saya atau belum ya? Atau harus kenalan lagi nih? Biar lebih afdol ya. Kenalan dulu. Tak kenal maka tak aruf. Saya. Tak saya. Tak saya ya. Sudah ganti. Dulu perasaan tak aruf gitu. Tak saya. Iya. Nah, kok dari tadi aku gini-gini terus? Oke. Saya biasanya dipanggil Kak Puan. Nama aslinya siapa Kak saya Kak ya? Kak siapa yuk? Kak siapa yuk? Kenapa tidak ada yang kenal saya? Oke, saya Kak Atika. Halo. Hai Kak Atika. Kasih. Iya. Tapi biasanya dipanggil Kak Puan. Dan di sebelahnya Kak Puan ada ada Kak Nisa yang bisa dongeng pakai boneka tangan. Nanti kapan-kapan kita todong ya buat dongeng pakai boneka tangan. Oke. Nah, teman-teman sudah pada kenal Sudut Baca Puan belum ya? Ayo, siapa yang udah kenal? Bisa Atau cek di kolom komentar ya. Boleh kirim pesan-pesan lah di kolom komentar kalau sudah pernah kenal sama Sudut Baca Puan ya Kak ya. Oke. Kak, kita hari ini mau ngapain sih? Kok dari tadi kita ketawa-ketawa terus ini? Ini adalah mini project dari Sudut Baca Puan. Ya. Jadi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu itu pasti ada momen yang seru. Wah, apa Kak kira-kira? Nah, bocorannya dong. Iya. Jadi pada hari Selasa itu kita adakan dongeng berbuka. Wah, ada dongeng berbuka kawan-kawan. Aku sudah kenal, makasih ya Kak Duika karena sudah kenal kita. Oke, lanjut Kak. Selasa kita ada dongeng berbuka. Iya. Terus lanjut lagi hari Kamis. Sekarang hari Kamis Kak. Iya, sekarang Kita hari Kamisnya ngapain? Tiap hari Kamis kita adakan ngabuburit. Wah, ini bareng kita ya ngabuburitnya ya. Kita berdua bareng Kak Nisa sama Kak Puan. Lanjut lagi di hari Sabtu. Dan hari Sabtu pastinya ada ngosik. Wih, ngosik. Apaan tuh ngosik? Apaan ngosik ya? Jangan lupa terus kepoin kita Oh apa gitu. itu ngosik ya. Jadi kalau pengen tahu apa itu ngosik, tetap stay tune ya. Rajin-rajin mampir ke Sudut Baca Puan. Oke, gitu. Ini adalah mini project kita yang pertama di bulan Ramadan. Apakah nama mini project kita? Hadiah Ramadan ya? Hadiah Ramadan tuh. Dari namanya aja udah Udah hadiah ya. Pasti bakal banyak yang diberikan ke kalian sebagai hadiah insya Allah. Oke. Terus apa lagi nih Kak agenda kita ya?
sore hari ini. Oh, Kak Puan mau Rekomendasi ya? sebelumnya, tapi kita mau cerita sedikit dulu tentang perjalanan sudut baca Puan. Oke. Itu ada Kak Dwika. Kak Dwika, apa itu ya Kak Dwika ya? Kalau boleh tahu ada apa ya di ngabuburit bareng Kak Puan dan Kak Nisa nanti? Nah, ini makanya jangan kemana-mana. Tetap stay tune ya. Tetap ikutin kita dari awal sampai nanti insya Allah jam 5 gitu. Oke. Sebelum itu Kak, Sebelum Kak Puan sama Kak Nisa rekomendasiin buku apa aja yang pas banget dibaca pas Ramadan, kita mau cerita sedikit nih tentang perjalanan atau awal adanya sudut baca Puan ya Kak Nisa ya. belum nyampe ke situ dulu. Oh belum ya, aduh. Kita lupa, punya lupa. jargon. Oh loh. iya, Ya. kita punya jargon teman-teman, kawan-kawan. Iya. Apa nih Kak? Kita sapa dulu. Ada Kak Erdi. Halo Kak Erdi. Halo, Kak. Dari itu ya Jawa Barat. Wah. Ini temen yang suka baca juga kemarin. Oke, selamat datang Kak Erdi. Selamat Gimana datang. Kak jargonnya? Jadi kalau Kakak bilang sudut baca Puan, kalian tirukan ya. Taman Imaji, kawan bercerita, ayo membaca. Oke, Gitu ya. bisa ya kakak-kakak, kawan-kawan. Coba Kak lagi Kak, sekali lagi Kak. Ayo kita bersama-sama jargon ya. Sudut baca Puan, Taman Imaji, kawan bercerita, ayo membaca. Gitu ya kawan-kawan ya, sudut baca Puan. Itu jargon dari kita. Nah, dari sebelum kita menginjak yang selanjutnya, saya mau menginformasikan bahwa nanti di akhir acara kita adakan giveaway. Ada giveaway nih. Saya tadi nggak sabar sampai namanya giveaway. Oke, Kak Puan ini ya. Tetapi nih persyaratan dan ketentuannya akan kami umumkan pada akhir nanti. Jadi stay tune dulu. Seru banget kayaknya. Aku mau dapet giveaway-nya aja, boleh nggak Kak? Oh, harus ikutan Oh, dulu gitu dong. ya, ya. Iya. Oke deh, aku bakal rajin ikutan ini. Terus Kak, Terus mari kita simak dulu ya apa itu sudut baca Puan dan kenapa kok namanya tuh sudut baca Puan. ayo kenapa namanya? Kalian kepo ya? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Ya, nggak seru kalau mau tahu aja. Coba ayo Kak. Silakan. Oke, jadi kawan-kawan, saya mau ucapin terima kasih dulu buat kawan-kawan yang sudah gabung sore hari ini di mini project kita. Terima kasih banget buat apresiasinya, buat waktunya ngeluangin untuk nyimak obrolan kita berdua di Ngabuburit ya. Seri pertama ya Kak ya. Iya. Ngabuburit seri pertama. Kita mau cerita dulu sebentar nih tentang sudut baca Puan. Kenapa kok sampai ada sudut baca Puan? Gitu ya Kak ya. Iya. Kenapa namanya kok harus sudut baca Puan? Kenapa nggak sudut baca apa gitu ya? Iya. Jadi awal mulanya itu begini. Dulu semasa SMA di deket rumah saya di daerah Pasar itu ada satu perpustakaan. Itu saya SMA itu berarti tahun berapa ya? 2013-2014 mungkin. Nah, itu masih ada. Meskipun ya begitulah perpustakaan kecil di sudut atau di pojokan pasar itu loh Kak, pasar raya. Oh iya. Itu kan ada. Tapi ya gitu, memang tidak pernah ada peminatnya ya. Sampai akhirnya saya lulus S1. Saya coba cek lagi tuh perpus yang di yang di pojok pasar itu. Ternyata miris banget kawan-kawan, bener. Bangunannya masih ada, tapi isinya sama sekali sudah tidak ada. Saya nggak tahu kemana larinya buku itu, nggak tahu saya kemana. Terus karena saya hobinya dari dulu adalah beli buku, ya hobinya Mantap sekali ya Kak Puan ini ya. memang hobinya beli buku dari kuliah. Iya. Terus karena bukunya saking banyaknya gini kan, terus tante pernah bilang, yuk kita bikin kayak apa aja gitu loh. Kan saya dulu cita-citanya pengen ini tuh kawan-kawan, pengen punya perpustakaan pribadi gitu.
tapi karena belum ada tempatnya yang memadai, jadi akhirnya timbullah inisiatif itu. Buku-buku ini dulu sebenarnya bukan di sini tempatnya, tapi di dekat tempat tidur saya di kolong itu loh. Oh iya. Biasanya kan ada spasi gini, Iya. tuh tak taruh situ semua Kak buku-bukunya. Jadi kalau saya tidur, mau tidur gitu, pengen baca apa kan enak ngambilnya gitu. Keren ya. Mantap Gitu. tidur bersama buku-buku, tapi jangan sampai dibuat bantal ya. Oh terharu Kak, ya ampun Kak, maaf ya nggak punya tisu. Nanti bawa tisu sendiri ya Kak Kafa. Hai Kak Kafa, terima kasih. Nah dari situ awalnya saya sama tante, jadi gotongin kardus-kardus buku itu sendiri dari rumah ke stadion. Tahu kan kita ngelapaknya di mana kawan-kawan? Di mana Kak kita ngelapaknya Kak? Di Stadion Gajah Mada. Nah, di mana sih Stadion Gajah Mada itu? Siapa yang tahu? Jangan lupa komentar ya. Nah kita ngelapaknya di situ tiap hari Minggu. Itu awal mula, saya masih ingat banget itu Kak. Kalau ya tanggal 3 Februari 2019 kawan-kawan, pertama kali saya dan tante ngelapak. Inspirasinya sebenarnya dari kawan-kawan atau senior-senior di lapak Baca Nyala, tapi karena mereka jauh di Mojokerto, saya pengennya perpustakaan yang di Mojosari ini ada lagi gitu loh Kak. Meskipun bukan mereka yang datang ke perpustakaan, tapi kita bisa menyediakan media lah atau akses baca yang bisa dinikmati mereka kapanpun gitu. Kan kalau Minggu gitu kan banyak yang ke Car Free Day gitu Kak ya. Nah itu jadi banyak kawan-kawan atau banyak ibu-ibu, ayah, bunda, abang, kakak semuanya lah tumpah ruah di Car Free Day gitu. Nah dari keprihatinan itu, dan karena saya sendiri juga suka baca, saya ingin menularkan bahwa membaca itu membuat kita bahagia gitu loh. Seperti itu benar. Jadi kalau kalian sudah jatuh cinta sama membaca, kalian pasti bakal bahagia beneran. Dan satu-satunya temen yang gak bakal ngehianati kalian apa? Buku. Mantap sekali ya. Bener, teman yang paling setia tuh buku. Jadi kemanapun itu gak bakal ngehianati kalian, buku-buku kalian itu. Jadi seperti itu. Dan akhirnya berjalan, akhirnya saya ketemu sama Kak Nisa, ketemu sama Kak Kafa, ketemu sama Kak Dwika, ketemu sama Kak Erika, dan kakak-kakak relawan lain yang ada di Sudut Baca Puan. Terima kasih banyak ya, terima kasih buat kalian semua. Karena tanpa kalian Sudut Baca juga nggak bakal ada artinya gitu loh. Tanpa bantuan kalian Sudut Baca nggak bakal bisa sampai berusia 2 tahun ini dan sekarang ada di hadapan kalian seperti ini. Terima kasih banyak. Insya Allah kami dari Sudut Baca Puan akan terus berusaha untuk menghidupkan kembali literasi Indonesia ya Kak ya. Semangat. Amin. Semangat. Nah begitu cerita singkat dari perjalanan Sudut Baca Puan gitu Kak Nisa. Oke teman-teman, masih semangat apa gimana ya? Ada sudah loyo melihat kita yang nggak jelas ini. Oke, selanjutnya ngapain lagi nih Kak Nisa kita? Sesuai dengan itu aja lah ya. Kita ngabuburit itu ngapain? Nah, temanya itu apa? Kita mau rekomendasiin buat kalian, adik-adik, teman-teman atau kakak-kakak dan bunda-bunda sekalian. Ini adalah rekomendasi buku bacaan untuk bulan Ramadan. Ya, itu ada kiriman semangat dari Kak Kafa. Terima kasih Kak Kafa yang katanya mau hadir ke sini tapi terhalang beliur. Oke, semangat juga ya Kak Kafa ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, mau tanya dulu nih ke kawan-kawan. Nanti bisa ditulis di kolom komentar ya. Kira-kira buku bacaan seperti apa yang bakal dinikmatin kawan-kawan pas momen Ramadan kayak gini gitu ya Kak Nisa ya. Jangan lupa ikutin terus, nanti dapat giveaway. Saya semangat sekali untuk giveaway-nya. Oke, langsung saja. Ini sudah ada buku-buku, coba dilihat dulu saya ke samping ya. Nah, kelihatan nggak? Nggak bakal kelihatan Kak kayaknya kalau kita nggak. Oke, nah di sini ini adalah
buku-buku kisah teladan para nabi ya Kak Nisa ya. Iya. Nah, buku kelihatan ya, ini cocok banget buat nemenin. Kita sapa dulu. Ada Kak Arpan. Halo Kak Arpan. Halo. Selamat bergabung. Ya. Kak siapa itu ya? Ada Kak Muhaimin. Halo Halo, Kak Kak. Muhaimin. Terima kasih ya sudah bergabung. Nah, kita sudah sampai di sesi rekomendasi nih kawan-kawan ya. Nah, Kak Puan sama Kak Nisa punya buku kisah. Judulnya adalah Kisah Teladan Para Nabi. Dari judulnya sudah bisa ditebak ya isinya apa kira-kira. Ayo. Apa Kak Nisa kira-kira isinya ya? Kakak belum tahu. Boleh kakak ceritain? Gitu ya. Iya. Jadi buku ini kalau rekomendasi dari Kak Puan dan Kak Nisa cocok banget sebagai kawan bunda buat bekal mendongeng atau untuk menemani berbuka si kecil, karena isi dari buku ini adalah tentang 25 nabi dan rasul kawan-kawan. Untuk Buddha, kira-kira siapa ya yang Buddha yang sudah hadir ini? Bunda Erika harusnya ya, mungkin bisa jadi bekal untuk si buah hati. Ada 5 seri kawan-kawan bukunya. Jadi tiap buku ini ada 5 kisah dari Nabi dan Rasul yang wajib diketahui oleh kita, gitu ya. Terus ada apa saja ya kisah yang menarik dari buku ini adalah, coba Kak Puan bukain ya. Nah, isinya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini nggak bakal bikin bosen Ananda karena yang pertama gambarnya menarik, apalagi kalau disertai bunda yang ekspresif banget waktu menyampaikan isi dari buku ini. Banyak banget teladan yang bisa diambil kawan-kawan dari buku ini. Kita sapa dulu, ada Kak Anila tuh iya Kakak, halo. Duh, kangen Kak, kita lama nggak ketemu ya. Jadi isinya itu macam-macam banget, mulai dari belajar tauhid, mengenalkan tauhid kepada si kecil ya Kak ya. Terus perintah untuk taat beragama, taat kepada kedua orang tua. Nah, jadi pelajaran-pelajaran berharga banget yang ada di buku ini cocok buat bunda menemani si kecil ketika Ramadan momen Ramadan. Pinjam buku ini boleh? Boleh. Kalau kalian mau pinjem, datang aja lah ke sudut baca Puan seperti biasanya gitu ya. Oke, ini adalah rekomendasi pertama dari kakak-kakak sudut baca Puan untuk para bunda dan untuk si kecil. Nah, oke, kita lanjut ke rekomendasi kedua kali Kak ya. Kita mau lanjut ke buku yang apa ini kira-kira? Atau kita lanjut ke buku anak-anak dulu ya Kak ya? Boleh. Nah, yang kedua ini adalah rekomendasi dari Kak Nisa. Bisa dibaca ya kawan-kawan, judulnya apa? Tokoh-tokoh paling aneh sedunia. Tokoh-tokoh paling aneh sedunia. Ternyata kawan-kawan ya, tokoh-tokoh itu nggak hanya yang disiarkan kesuksesannya atau kegemerlapannya kayak gitu, nggak Kak. Ternyata ada tokoh-tokoh yang perilakunya itu apa ya, seperti tidak wajar, bukan tidak wajar, nyeleneh kali ya namanya ya, nyeleneh. Jadi mereka itu punya kebiasaan yang tidak pada umumnya gitu loh Kak. Nah, ini ada di buku ini ya ternyata isinya. Jadi ini benar-benar ada kawan-kawan. Dan saya pernah baca tentang apa ya? Tentang cerita dari Dracula. Ternyata dulu Dracula beneran ada. Tapi Dracula yang bagaimana? Nah, kalian harus baca buku ini ya. Ada juga pemimpin yang suka ini loh Kak Nisa, yang suka mencuri jemuran, itu juga ada. Wah, siapa itu ya biasanya mencuri jemuran? Ini tokoh-tokoh buku ini beneran rekomendasi banget dari kita. Selain lucu, menambah pengetahuan baru juga, terus dan menghibur
sekaligus dia itu membuat kita jadi oh ternyata ada ya yang kayak gini gitu loh Kak. Jadi ternyata ada pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Coba saya lihatkan di isi bukunya dulu ya. Nah, ada, nah ini isi bukunya. Spoiler sedikit ya buat kawan-kawan. Bisa baca ya. Nah, ini kalau disampaikan ke apa namanya ke Ananda atau ke kawan-kawan kecil kita, pasti mereka bakalan antusias gitu loh, bakalan suka dengar cerita yang wah gini ya ternyata gitu. Unik juga ya, ya isinya unik, ya. unik banget, unik. Ini adalah rekomendasi buku kedua Kedua. dari kita. Oke, kita lanjut lagi Kak Nisa. Buku selanjutnya apa ya Kak Nisa ya? Ada apa lagi ya ini, Kak? Kita langsung, oh iya. Nah, ini masih untuk si kecil ya. Untuk si kecil, seri si kecil. Coba Kak Nisa di. Oke. Itu ada yang namanya apa judulnya Kak? Mari saling memberi hadiah. Mari Wah, saling siapa memberi yang hadiah. suka hadiah di sini? Ayo, jangan lupa Kak, komentar. saya suka giveaway kan juga hadiah. Oh Saya iya, suka. nanti di ujung acara ada persyaratan dan Oh, ketentuan iya. kita ya. Terus yang kedua, ini ada Bingkisan untuk Bunda, 99 kisah dan hadis terbaik. Ini dan ini sama-sama diambil dari hadis ya kawan-kawan. Jadi, halo, ada yang bergabung lagi. Terima kasih Kak. Selamat datang. Kak siapa itu ya? Kak Rian. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Nah, ini kenapa kok harus hadis? Kenapa kok bukan apa kutipan-kutipan dari psikolog atau dari apa gitu Kak? Kenapa kok harus hadis? Nah, kenapa nih ya kira-kira? Kenapa nih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa? Kenapa? Karena menurut Kak Puan sendiri ya, sebagai seorang pendidik atau yang kesehariannya memang bermainnya sama anak-anak kecil gitu, kita bisa banget Bun, ayah, bunda, kakak dan lain mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi. Apalagi hadis-hadis Nabi yang ada di buku ini sudah dikemas dalam bentuk cerita. Nah, disampaikan ke si kecil pun dengan bentuk cerita, pasti seru itu Bun, ya kan? Iya nggak Kak Nisa, sebagai mahasiswi PIAUD yang harus pandai bercerita gitu ya. Bisa ini sebagai bahan cerita untuk Si kecil. begitu. Ini adalah rekomendasi ketiga dari Sudut Baca Puan. Oke, lanjut yuk Kak. Nah, setelah tadi kita udah merekomendasikan buku-buku bacaan untuk si kecil, kira-kira kawan-kawan punya apa namanya, punya buku rekomendasi juga nggak? Boleh dong kakak-kakak Sudut Baca Puan dikasih tahu. Oke, lanjut ya, kita lanjutkan Nisa. Oke, ada buku apa lagi nih Kak? Ceng. Ini, wah ada yang apa itu? Saya bukan mau ngasih rekomen buku sih, tapi mau ngasih tahu kalau saya baru pertama kali Beli e-book. Oke, judulnya apa itu? wah, dari Kak Oki Madasari ya, judulnya Pasung Jiwa. Waduh, keren ini kayaknya Kak Erdi. Itu apa ya? Coba Kak Nisa, saya dibacakan kok. Oh, Dan ada matinya Pasung Jiwa dan burung-burung. matinya burung-burung. Rencananya buat dibaca di bulan Ramadan. Wah, terima kasih Kak Erdi sudah berbagi. Semangat membacanya ya. Semangat Kakak. Nanti bisa dibagi ke kita, kira-kira Pasung Jiwa itu tentang apa ya Kak? Dan matinya burung-burung, saya suka biasanya sama apa namanya ngikutin postingannya Kak Oki Madasari. Bukunya bener-bener mantap. nggak bisa Terus ya Kakak. nggak bisa diomongkan kalau kita nggak baca langsung karya-karya beliau. Memang makasih Kak Erdi sudah berbagi. Nah, lanjut nih, ini cerpen, salah satu cerpen kesukaan saya Kak, kumpulan cerpen kesukaan saya.
Kenapa? Apa ini judulnya Kak? Oh iya, judulnya dulu ya. Ingetin dulu Kak. Oke, ini judulnya kawan-kawan. Judulnya adalah Memburu Muhammad, karya Kak Feby Indirani. Pengantarnya ditulis sama Nadir Shah Hussein. Ding 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 ding. Nah ini Muhammad siapa ya Kak? Ayo, Muhammad siapa kira-kira? Siapa yang diburu ini, Muhammad siapa? Kenapa kok saya merekomendasikan buku ini, Kak? Kenapa Kak? Boleh kasih tahu dong? Jadi gini, nanti selanjutnya saya kasih tahu di sesi ngabuburit. Oke. Selanjutnya ya, enggak, bercanda. Saya bakal kasih sedikit spoiler lah tentang kenapa kalian harus baca buku ini. Ya, buku ini bagi saya itu apa ya, menggugah hati. Ceritanya ringan banget, tapi membuat kita berpikir, lah iya sih memang begini, kayak sarkas banget gitu loh Kak. Jadi kita sebagai apa ya, sebagai umat muslim yang tiap hari mungkin dengar banyak kisah-kisah klasik tentang apa namanya, tentang hikmah-hikmah dalam Islam. Kak Feby ini menyajikannya itu out of the box banget gitu. Biasanya kita kalau saya ngutip salah satu apa namanya, tulisannya siapa ya Kak, pokoknya ada di sini bilang gini, wah biasanya saya kalau rindu Muhammad itu pasti yang kalau kita rindu Nabi Muhammad gitu loh Kak, pasti kan kita pengennya ketemu beliau atau gimana. Nah ternyata di sini tuh disajikan berbeda banget kawan-kawan. Memburu Muhammad. Kenapa kok harus memburu Muhammad? Fenomena apa? Kenapa kok harus memburu Muhammad? Nah, kenapa ini semua kayak gitu? Nanti kita ulas di sesi selanjutnya. Oke. Pokoknya kalian harus banget baca ini. Ini adalah buku kedua dari trilogi Islamisme Magisnya Kak Feby Indirani. Yang pertama judulnya Bukan Perawan Maria. Nanti terbit ulang insya Allah tahun ini di pertengahan tahun kalau kata Bentang Pustaka. Yang kedua adalah Memburu Muhammad. Kita tinggal tunggu satu lagi buku dari Kak Feby ini, yang pokoknya kalian harus baca banget buku ini ya. Rekomendasi dari saya pribadi dan juga pilihan Kak Nisa sebagai partner saya siap apa sore hari ini. Kenapa Memburu Muhammad? Keren banget. Oke, ini buku rekomendasi keberapa tadi Kak ya? Rekomendasi keempat ya, rekomendasi keempat. Kita masih punya beberapa buku lagi. Apa lagi nih Kak bukunya? Ini Kak, saya pengen, karena saya, nah ini buku lama kawan-kawan, jujur saya akui ini buku lama. Reclaim Your Heart. Kenapa kok Reclaim Your Heart? Namanya aja udah ada heart-nya gitu ya. Oke, rebut kembali hatimu. Kenapa kok kita harus merebut hati kita kembali? Padahal kan hati kita ya milik kita ya Kak ya. Kenapa kok harus rebut kembali? Wah, bahasanya tuh loh guys, ya ampun ya. Jadi buat kalian yang sedang mengalami kekecewaan, banget sih. buat kalian yang lagi patah semangat, atau buat kalian yang kehilangan gairah hidup. Jangan nangis Kak. Kenapa saya terharu ya? Enggak ya, jadi saya baca buku ini berkali-kali kawan-kawan. Kalau saya sedang down atau namanya manusia, mungkin banyak sekali hal-hal yang membuat mereka jadi merasa nggak berguna mungkin di dunia ini. Nah, buku ini akan membuat kalian merasa, kok aku gini banget ya jadi manusia, kok nggak boleh kayak gitu loh. Di sini kalian bakal nemuin apa arti kehilangan, bagaimana menghadapi kehilangan, karena kita sudah terlalu percaya dengan dengan harapan-harapan palsu selain kepada yang membuat kita hidup sampai saat ini. Jadi ini lebih dari sekedar
buku self help gitu loh, self help. Jadi apa ya, pokoknya buku ini aku banget gitu kalau kata Mas Anang Mulyadi. Kak Puan aja ya, Kak Nisa Oh jangan. iya, jadi rekomendasi banget buat kalian yang sekarang sedang patah. Jadi buku ini itu apa ya, bakal menghadirkan perspektif baru tentang cinta, kehilangan, kebahagiaan, dan duka yang kalian alami selama ini. Ini buku aku banget pokoknya. Aku udah berkali-kali baca ini kalau kalian gak percaya. Oke, ini buku rekomendasi kelima ya Kak ya? Kelima Oke, ya. kita sapa dulu yang baru bergabung. Ada Kak Erika. Kak Erika. Hai Kak Erika, Bunda Erika. Tadi kita sudah Lapnya terima kasih Bunda. Tadi kita sudah itu Bun, sudah rekomendasikan beberapa buku bacaan yang cocok dibaca Bunda sama si kecil. Nanti kita ngomong lagi di belakang layar aja ya Bun ya. Oke, lanjut Kak Nisa. Selanjutnya ada buku apa lagi nih? Ini enggak. Oke, boleh. Nah, Oke. Ini ada bukunya Cak Rusdi Matari, kawan-kawan. Oke, saya beli buku ini dulu waktu ada pameran buku di Mojokerto. Sama satu buku lagi Kak Nisa, judulnya Merasa Bodoh. Apa ya? Kok saya lupa sih yang punya buku? Merasa pintar, bodoh saja tak punya, kalau nggak salah. Itulah, tapi masih dipinjam teman kawan-kawan, jadi nggak bisa kita review hari ini ya. Oke, ini judulnya apa Kak? judulnya adalah Laki-laki yang tak berhenti menangis. judulnya adalah Laki-laki yang tak berhenti menangis. Kok judulnya gini banget ya Kak Nisa ya? Kenapa ini? Laki-laki, laki-laki. Ada yang laki-laki nggak di situ? Ayo. Oh, ada ini sepertinya. Nah, yang pertama yang mau saya tekankan dari buku ini adalah kalau yang cerita dari ceritanya Kak siapa tadi, punyanya Mbak Feby Indirani, itu adalah kisah-kisah yang mungkin keseharian sudah pernah kita dengar dalam Islam, tapi dikemas ulang dengan bahasa yang renyah, dengan perspektif yang baru, dengan dengan bumbu-bumbu yang lain dari biasanya. Itu Bumbu apa itu Kak? Maaf ya. iya ya, itu bumbu apa nanti kita jelaskan di sesi berikutnya. Bumbu apa yang dipakai Kak Feby sampai bukunya itu bisa jadi The Price of London apa gitu loh. Apakah ada micinnya ya? Bumbu. Nah, kisah ini adalah kumpulan kisah Islami penyejuk hati. Kenapa kok judulnya Laki-laki yang tak berhenti menangis? Ternyata ini diambil dari salah satu cerita yang ada di buku ini kawan-kawan. Cerita tentang, oh ya saya mau bertanya dulu, boleh ya Kak Isa? Iya, bertanya boleh, deh? silakan, Kak. Oke. Kira-kira siapa sih laki-laki yang tak berhenti menangis yang ada di buku ini? Siapa yang dikisahkan Kak Rusdi Matari di buku ini kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kolom komentarnya terus berjalan ya teman-teman. Oke. Jadi buku ini akan membuat kita merasa semacam refleksi kali Kak ya. Ketika kita sudah membaca ceritanya, satu cerita gitu, pasti kita akan ternyata aku masih di titik ini gitu loh. Jadi benar-benar membuat kita semakin, ya Allah, kayak bakal ingat Allah terus gitu loh. Itu dari pengalaman saya membaca buku ini sih Kak. Makanya kenapa saya rekomendasikan di bulan Ramadan kali ini. Ada banyak banget ceritanya Kak. Bentar ya, aku coba buka. Nah, ini ada beberapa cerita. Nah, kelihatan ya kawan-kawan, ada apa aja? Ada cerita tentang Azazil, ada cerita tentang gereja, Muhammad, Nabi Khidir, Ka'bah. Nah, ada juga yang tentang tahun baru, tentang minoritas Nasrani,
Jadi dari sini kita belajar banget suri tauladannya Nabi Muhammad. Karena sekarang itu apa ya? Saya melihatnya agama sekarang itu malah membuat kita semakin tidak bisa toleransi gitu loh Pak. Padahal Nabi Muhammad itu Masya Allah toleransinya sekali. Di buku ini diceritakan bahwa Nabi Muhammad saja loh mengizinkan umat Nasrani itu untuk beribadah di masjid pada waktu itu. Ketika ada sesuatu yang menyerang negara kaum Nasrani tersebut, kalian harus baca buku ini ya, harus Rekomendasi banget buat bulan Ramadan. mungkin ini nggak ada seminggu loh sudah selesai kalian baca ini. Nanti kalau sudah, berikutnya kita bakal ngabuburit buat ngomongin buku ini lebih lanjut gitu ya kawan-kawan ya. Oke. Terus ada apa lagi nih Kak? Aku udah nggak sabar loh giveaway-nya. Kita baca dulu komentarnya dari Kak siapa iya, aja nih? ada komentar ya. Oh, dari Kak Kava. Oh, Kak Kava tadi siapa ya kira-kira yang menangis? Laki-laki yang tak berhenti menangis, Bang Jono Mbak gitu. Oh, itu mungkin itu ya Kak Kava siapa ya Bang Jono? Kak Kava mungkin bisa Dikenalin dulu Nah, ya. iya, bisa ditulis lagi Bang Jono adalah siapa gitu, kayak kok saya baru kenal ini siapa Bang Jono. Oke, lanjut Kak. Ada buku apa lagi nih? Oh, oke. Ini bukunya Pak Edi. Nah, ini bukunya Pak Edi kawan-kawan. Pak Edi itu siapa sih? Oh iya, tadi aku belum cerita ya Kak ya, siapa sih Cak Rusdi Matari itu? Ya, boleh sedikit cerita dong Kak. Atau nanti aja kalau di sesi selanjutnya. Oke, sesi selanjutnya aja ya. Jadi Oke. terus ikutin kami. Judul buku ini adalah Tuhan itu Maha Santai, maka slowlah. Kayaknya kalau saya boleh nebak ya Kak ya, Pak Edi itu nulis buku ini buat membaca fenomena beragama yang saat ini sedang marak terjadi. Tahu nggak Kak kira-kira apa? Karena banyaknya agama yang tidak toleransi itu tadi loh Kak, saling sikut sana sikut sini, apalagi dalam Islam sendiri. Padahal Islam itu kan rahmatan lil alamin ya Kak ya. Nah, di sini di buku ini Pak Edi itu bakal bakal memberi kita sebuah apa ya, bukan wejangan sih, kayak ngobrol langsung sama kita gitu loh, bagaimana sebenarnya berislam itu, Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin itu yang bagaimana. Nah, itu bakal bisa terjawab di buku ini. Oke, di buku ini Tuhan itu santai maka slowlah gitu Kak buku ini. Nanti kita ulas lagi lebih lanjut tentang buku ini. Jadi buat kalian yang biar bacaannya nggak Islam yang membuat takut semua orang ya, yang membuat takut semua orang. Bener banget Kak, siapa? Kak Erdi, bener banget. Pak Edi Akhlis, CEO-nya Diva Press. Nah, beliau yang nulis buku ini. Nah, katanya beliau begini, berislam ngono yo ngono, ning yo ojo ngono. Gitu Apa katanya. itu Nah, maksudnya? itu kata itu yang ditulis Pak Edi di sampulnya ya. Jadi buku ini akan memahamkan kita bahwa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Itu yang saya tekankan berkali-kali ya. Seperti itu. Jadi tentang fenomena berjilbab yang sekarang kan ada yang kayak jilbabnya seperti saya, mungkin nanti disangkanya saya bukan Islam yang kafah gitu loh Kak. Biasanya kan sebelum kita berkomentar yang menyakitkan hati, lebih baik baca buku ini dulu. Oke? Baca buku ini dan kita belajar buat ngerem kata-kata kita untuk sesama umat beragama. Oke? Ini ya kawan-kawan, aku rekomendasikan banget ini.
ada masih. Masih lagi. Oh, ini dulu. Ini. Oh iya. Hadir. Halo Kak. Wah, saya punya 3 buku karya beliau. Wah, KRD Keren ini banget nih kakak ya. mantap banget, ini koleksi bukunya banyak juga. Kalah nanti jangan-jangan ini sudut baca puannya. Nah, yang ini rekomendasi keberapa berarti Kak? Keberapa ya? Ketujuh mungkin ya. Iya kayaknya. Ketujuh. Banyak ya. Ini adalah novel kesukaan saya. Deng 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 deng. Kesukaan saya banget ini Kak. Coba. Yang pertama ada Dunia Ana. Yang dibawa Kak Nisa ada Dunia Cecil. Yang di sini ada Dunia Sophie kawan-kawan, dari Mizan juga. Ada satu lagi, The Magic Library. Tapi kemarin dipinjem sama sama adik-adik yang ada tugas sekolah, jadi dibawa pulang sama Diana. Kenapa kok aku merekomendasikan novel-novelnya beliau? Tahu kan kawan-kawan, novel yang fenomenal banget, Dunia Sophie, yang bicara tentang filsafat. Boleh kasih tahu nggak Filsafat kak? Barat. Oke, jadi Jostein Gaarder ini memang penulis yang konsennya itu ke filsafat gitu Kak. Beliau asalnya dari Norwegia. Saya ngefans banget sama beliau. Bukunya yang ini sudah diterjemahkan ke 33 bahasa kalau nggak salah, yang Dunia Sophie ini. Terus yang dibawa Kak Nisa ini Kak, ini sudah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa dan terjual lebih dari 2,5 juta kopi atau 2,5 juta eksemplar. Maaf ya kawan-kawan. Nah itu. Dan ini juga sudah dijadikan film Kak. Ini sudah diadaptasi ke film. Tentang apa sih kira-kira Dunia Cecilia? Dunia Cecilia ini kisahnya tentang dialog surga dan bumi. Jadi ada seorang malaikat namanya malaikat Ariel yang pada waktu itu turun ke bumi untuk menemani Cecilia. Cecilia ini anak kecil yang punya sakit pada malam Natal dan dia divonis hanya memiliki waktu sedikit Kak gitu. Jadi usia dia itu nggak lama lagi gitu loh. Nah di sini kalian bakal dibawa ke fantasinya si Jostein Gaarder dan juga pemaknaan dari surga dan bumi versi kawan-kawan kita yang beragama Kristen. Nah, ini aku rekomendasikan buat kalian juga. Ini untuk yang Dunia Cecilia ya kawan-kawan ya. Jadi bener-bener aku nggak bisa ngomong lagi wes. Kok aku udah kayak youtuber. Nah lanjut. Saya pun sampai tersentuh ya lihatnya. Ini yang selanjutnya ada Dunia Ana. Dunia ini juga dari Jostein Gaarder juga. Novel ini bakal membuat kalian merenungkan lagi eksistensi kita sebagai manusia dan alam semesta. Sebenarnya apa hubungan atau keterkaitan yang dimiliki kita dan alam semesta? Bagaimana sebenarnya alam semesta itu benar-benar berpengaruh kepada kehidupan kita gitu kan. Jadi ini tetap ya, karena muatannya filsafat dan juga di samping filsafat juga ada fantasinya juga. Pokoknya keren banget deh buku ini. Fantasi yang dibalut dengan filsafat atau filsafat yang ada di sela-sela fantasi ya. Ya pokoknya seperti itu. Jadi ini bakal bercerita tentang bumi 2082. Hey, ada yang gabung lagi. Halo Kak. Terima kasih sudah bergabung. Kak siapa ya? Kak Afifah? Kak siapa Kak? Kak Nisa. Oh iya. Selamat bergabung Kakak. Nah, kita sampai mana tadi? Oh ya.
Novel ini bercerita tentang bumi di tahun 2082. Apa yang terjadi pada bumi ya kak ya, di usia yang setua itu? Sekarang kita tahun berapa? 2021. Berarti ini adalah 60 tahun lagi setelah 2021. Apa yang terjadi pada bumi? Kalau pengen pinjam buku ini gimana Kak Zaranya? Oh, kalau mau pinjam buku ini boleh banget. Kalian tinggal datang ke Sudut Baca Puan. Iya. Tahu kan alamatnya? Alamatnya di mana dong Kak? Alamatnya ada di Kelurahan Sadirejo, Gang 3, nomor 39, RT 6 RW 1, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Wah, lengkap sekali ya. Itu kalau mau kirim paket buku boleh banget ke alamat itu tadi. Kalau mau kirim buku, oke. Atau kalian pengen pinjam buku, lupa alamatnya di mana, langsung datang saja di lapak kita di Stadion Gajah Mada ya. Untuk saat ini lapak kita libur dulu ya kak ya. Iya. Selama Ramadan kita libur, insya Allah nanti semoga setelah Ramadan kita bisa ngelapak lagi ya kawan-kawan. Oke, ini tentang dunia anak tadi ya. Kalau kalian ingin tahu bagaimana bumi 2082 yang dikisahkan Justin Gardner, kalian harus baca ini. Memaknai ulang eksistensi kita sebagai manusia dan adanya alam semesta. Oke, ini adalah rekomendasi ke-7. Sekarang kita sampai di rekomendasi terakhir kak ya kak? Iya, terakhir. Ada buku apa nih Kak yang terakhir? Ayo. Ayo kira-kira ada buku apa ya? Masih semangat nggak teman-teman? Semangat, ye. Atau kita jargon dulu kak Nisa? Oke, kita ajarkan dulu ya. Sebelum menutup. Ya. Gimana kak Nisa? Jargon kita kak Nisa? Jadi kita mulai dari awal dulu buat yang baru gabung agar bisa mengikuti kita jargon. Iya. Kalau kita bilang Sudut Baca Puan, kalian ikutin. Taman Imaji, kawan bercerita, ayo membaca. Oke. Kita ulangi lagi ya kawan-kawan. Yang semangat dong, yang semangat. Ayo kak Nisa. Sudut Baca Puan, Taman Imaji, kawan bercerita, ayo membaca. Yeay. Kita sudah sampai di rekomendasi buku yang terakhir. Oke, rekomendasi buku yang terakhir. Tara. Jeng 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 jeng. Ada backsoundnya kak biar seru. Woi, apa nih judulnya? Jeng 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 jeng. Wow. Apa kak? Boleh dong dibacain dong kak aku kak. Semua murid, semua guru. Judulnya adalah Semua Murid, Semua Guru. Karyanya Kak Najela Shihab. Tahu kan ya siapa Najela Shihab? Itu loh kakaknya Kak Najwa Shihab. Beliau ini kakaknya yang punya sekolah Cikal Cinta Keluarga. Kenapa saya merekomendasikan buku ini? Dari judulnya saja sudah bisa ditebak ya kak ya. Semua Kira-kira murid, buku apa ini ya? semua guru. Kayaknya sih buku pendidikan. Iya bener. Buku pendidikan, tapi harus dibaca tidak hanya oleh orang-orang pendidikan kak. Kenapa? Karena semua murid, semua guru. Meskipun kita tidak berkecimpung di dunia pendidikan, wajib baca ini. Karena kesuksesan sebuah pendidikan itu tidak hanya dari guru kak, tidak hanya dari kita sebagai pendidik, tidak. Harus ada kesinambungan atau kerjasama dari semua pihak, mulai dari ibu gurunya tentu ya, ibu gurunya, sekolah, terus stakeholdernya, ayah, bunda, lingkungan, keluarga. Nah, beban mendidik itu kawan-kawan, beban mendidik itu tidak bisa kita serahkan semuanya kepada seorang guru, itu tidak bisa ya. Karena kira-kira kita berapa lama sih kak belajar di sekolah itu sekarang? Kira-kira pada hari-hari biasa itu
nggak ada Iya. nggak ada 24 jam kali ya. Iyalah, masa kita mau kemah nih. Nah, jadi ya gitu, kita berbagi peran, kita ambil peran yang bisa mensukseskan pendidikan bersama-sama. Semua murid, semua guru. Saya bacakan satu tulisan dari Kak Najela ya, yang ada di sini seperti ini. Begitu banyak kegagalan paham yang bisa kita atasi dengan kegemaran belajar. Kita semua murid, Kak. Begitu banyak peran yang kita bisa ambil dan teladan yang bisa kita lakukan, karena kita semua guru. Nah, bagaimana itu Kak, coba? Jadi kita sekaligus menjadi murid yang gemar, yang selalu semangat buat belajar, sekaligus juga menjadi seorang guru yang punya teladan atau yang punya contoh, yang kita punya peran yang bisa kita bagikan ke orang lain atau ke kawan-kawan lain. Buku ini adalah refleksi, kawan-kawan, refleksi untuk kita sama-sama membenahi atau memperbaiki cita-cita pendidikan di Indonesia. Nah, buku ini rekomendasi sekali. Ini adalah rekomendasi keberapa Kak Nisa? Yang terakhir. Nah, ini adalah rekomendasi terakhir. Jadi kita tadi sudah merekomendasikan apa saja ya Kak Nisa kira-kira ya? Buku buat bunda dan si kecil. Buat bunda yang si kecil, ada beberapa tadi ya kawan-kawan ya. Halo untuk yang baru gabung, terima kasih. Nah, ada buku untuk si kecil dan bunda. Yang kedua ada Kak Ifta ternyata. Halo Kak Ifta. Hai, apa kabar Kak Ifta? Ada buku apa lagi Kak Nisa kira-kira? Buat si kecilnya juga dong pastinya. Ada kisah teladan para nabi dan rasul ya Kak Nisa ya. Kak Nisa boleh minta tolong diambil lagi nggak bukunya Kak Nisa? Jadi teman-teman yang baru gabung biar bisa lihat kita tadi sudah rekomendasi buku apa aja. Ini ya kawan-kawan, kita sudah rekomendasi buku banyak banget. Ada buku apa juga tadi ya, pokoknya kami berharap buku-buku yang kita rekomendasikan tadi bisa jadi kawan kalian selama menikmati Ramadan tahun ini. Oke, apalagi Kak Nisa kira-kira? Kita sudah review banyak banget tuh ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sudah ada 10 buku tadi yang sudah kita review. Nah, nanti buat kawan-kawan yang baru hadir, yang baru gabung, bisa nonton di IGTV kita ya. Apa ada yang sudah kita rekomendasikan pada sore hari ini. Oke, seperti itu kawan-kawan. Terima kasih banget sudah gabung sama kita. Jadi sesi yang selanjutnya di sini kami akan mengumumkan gimana caranya agar bisa dapat. Oh, giveaway. Aku Masih semangat semangat ya. ya. Aku semangat dong. Oke, gimana Kak Nisa biar bisa ikutan giveaway kita Kak Nisa? Jadi kalian ikutin terus kita di ngabuburit Setiap hari apa? hari Kamis Oke, jam 4 sampai jam 5 sore. Ya, jam 4 sampai jam 5 ya kawan-kawan. Jangan telat lagi, nanti nggak seru kalau nonton kita yang sudah duluan. Oke Kak Nisa, lanjut. Syaratnya apa aja Kak? Syaratnya adalah yang pertama, kalian atau kawan-kawan harus tetap ngikutin ngabuburit dari seri pertama. Kita nanti ada berapa seri Kak? Insya Allah ada 4 seri. Nah, ikutin terus kita ya dari
apa-apa kak, nggak usah yang lain, nggak apa-apa, aku aja ya. Pelanggaran ini ya, jangan dicontoh. Oke gitu ya kawan-kawan ya. Jadi sudah tahu ya syarat dan ketentuannya dari kita, dan jangan lupa tag Instagramnya Sudut Baca Puan, dan supaya kita tahu siapa aja yang repost dan mengikuti agar dapat giveaway dari kita. Yeay. Seperti itu. Sudah? Apa lagi kak yang mau disampaikan? Oh kita mau mulai lagi. Jadi setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu bakal ada hadiah Ramadan nih dari kakak-kakak Sudut Baca Puan. Jadi kalian stay tune aja ya, rajin-rajin mampir ke Live Instagramnya Sudut Baca Puan. atau ngecek jadwal kita di Instagramnya Sudut Baca Puan. Nanti di hari Selasa kita ada apa kak? Buat Hari nge-infoin. Selasa kita ada dongeng berbuka. Bakal ketemu kakak-kakak yang lucu-lucu. Ada Kak Erika dan Kak Rika nanti di hari Selasa di dongeng berbuka. Bisa rekomendasi banget buat bunda dan si kecil yang mungkin lagi nunggu beduk ya, sambil nunggu beduk sambil apa namanya menyimak dongeng berbuka dari Sudut Baca Puan. Terus di hari Kamisnya ketemu kita lagi. Oke, Dengan apa namanya kita ini? ya Yaitu ngabuburit. Nah, nanti di seri berikutnya kita bakal ngulas buku lagi ya kak ya. Mungkin karena di awal ini kita rekomendasi, nanti di selanjutnya kita bisa bedah buku, atau mungkin kawan-kawan punya apa namanya punya rekomendasi buku apa buku yang mau dibedah, boleh banget, boleh banget disarankan ke kita. Nanti kita cari bukunya buat bedah. Ini langsung DM Instagramnya kita ya. Oke, gitu ya. Terus di hari Sabtu kita ada apa kakak? Ada musik. Oh iya, yang musik ini kita bakal ketemu sama kakak-kakak yang super ganteng. Yang paling ganteng mungkin di sudut baca puan ya. Oke, yang paling ganteng mungkin ada kak. Kak Kafa. Kak apa? Iya, ada hostnya, ada kak Kafa dan kak Arman. Insya Allah nanti kita bakal ada apa namanya narasumber juga kali ya dari acara musik. Dicatat tanggalnya ya kawan-kawan. Kita ketemu seminggu 3 kali. Jangan bosan selama Ramadan ini dan dapatkan giveaway menarik dari Sudut Baca Puan. Yeay. Oke, sudah kan? Oke, sudah kita ada di penghujung acara. Jargon dulu kali kan ya? Oh iya, jargon dulu ya. Kok semangat banget aku disuruh jargon dari tadi, nggak apa-apa lah. Ayo kita jargon sekali lagi kayak Nisa ya, Kak Nisa ya. Oke, kalian tirukan ya di rumah ya teman-teman. Oke,